Rimbun sekali, Pak. Ya, ini rimbun subur. Woi, jumpa lagi teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan selalu berkarya. Yang jelas awali dengan senyum dan tentunya dengan senyum harapan baik itu akan muncul. Selamat berkarya dalam dunia bonsai dan jangan lupa kita selalu akan berbagi informasi dan inspirasi. Hari ini kita cek kembali perawatan sancang ya. Yang mana sebelumnya videonya udah pernah kita upload atau tayang terkait dengan program pohon sancang ini. Nah, hari ini kita cek kembali keberadaannya, apa-apa yang perlu dipotong, apa-apa yang perlu diarahkan. Nah, sambil kontrol ya, apa kawatnya udah masuk. Cuman pada lihat, ini kawat sudah mulai masuk dengan kesuburan. Dan ada beberapa tunas baru yang narik ya, contoh kayak ini. Yang tidak kena kawat, narik ya. Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan pompa atau memompa, membesarkan pada bagian yang tubuh ini. Jadi teman-teman kalau ada tumbuh tunas ya, tunas baru sekiranya membantu untuk membesarkan, nah kita biarkan. Jadi ada yang tunas-tunas perlu yang dipotong atau dibersihkan karena dia menutupi. Ini kalau subur-subur kayak gini nggak mudah terserang sama kutu putih, Pak? Pasti, yang namanya sancang itu diserang kutu itu udah pasti. Biasanya Ya. kan kalau udah rimbun kayak gini, terus matahari agak nggak bisa masuk, Ketutup ya, ketutup, pasti mudah lumutan, ya terus terserang kutu putih. cepat biasanya. Makanya kita ngadain melakukan ini pruning. Pruning itu penting. Nah, kayak di dalam-dalam nil. Apakah sancangnya teman-teman sudah subur? Nah, ini kalau belum subur, pupuknya pakai kotoran kambing ya, sama kokopit dan sekam. Tuh. Ini masih pengelosan beberapa, jadi kita perlu pembesaran karena kerangkanya ini luar biasa. Karakternya udah kita dapat dengan tahap-tahapan itu ya. Ini size-nya apa jadi jatuhnya? 15 cm. Targetnya 15 cm. Ada meteran, perlu cek kok. Mudah-mudahan tidak berubah ya. Tembus ya. Nah, berapa nih? Turun lagi. Lagi, pas dari bawahnya. Nah, sip. Berapa? Masih di 14 sekarang. 14 ya? Iya, Nah, finalnya 15. finalnya 15 ya. Keren? Pas dah. Tapi batangnya besar. Batangnya lumayan besar nih tuh. Ini beberapa kawatnya harus mulai dibuka. Belum melakukan pemotongan. Rajin lakukan pruning ya. Pruning ini harus pencahayaan biar dapat masuk ya. Di dalam. Ke belakang juga akarnya bagus. Keren sekali dari Sampai bawahnya. Ini Intip-intip dulu. tahapan ya, Pak ya. Hah? Benar-benar di tahap ya prosesnya ya. Benar. Untuk menghindari kelembapan nanti ada beberapa yang harus dipotong. Untuk menghindari kelembapan. Di belakang coba lihat. Oh, intip-intip dulu. Iya, akarnya sempurna sekali. Hah? Akarnya bagus sekali. Ya, tadi pruning dulu ya, biar lihat hasilnya seperti apa. Masih bukan pengelola.
prosesnya dari nol apa bahannya udah seperti ini Pak? Bahannya biasa dulu bahannya. Dapat enggak enggak seserem sekarang. Karena harus ada yang dilos. Dalamnya Rapat sekali percabangannya. Hah? Rapat sekali percabangan saking suburnya. Harus yang cari pembesaran. Nggak ngaruh dia sama kesehatan pohon kalau kawatnya udah masuk segini. Ngaruh, harus buka. Kalau nggak dibuka, repot. Kalau sancang itu sebenarnya kalau subur tuh paling lama kawatnya itu ya kurang lebih 2 minggu lah. Itu Habis sudah, dikawatin ya, Hah? habis dikawatin udah masuk dia. udah 2 minggu itu sudah masuk dia. Cuma kalau di potnya agak lambat ya, kalau program di pot. Cuman lebihnya karakter tuanya kita dapat. Kita harus mulai buka. Yang tandangnya ya memang itu. Satu sisi sancang ini cepat berkembang, dia cepat besar, subur. Yang penting medianya bagus. Tapi ini nggak ada diserang kutu putih sama sekali loh Pak. Karena rutin inseknya. Rutin inseknya Pak. Jadi kalau pencegahan itu beda dengan yang kena. Jadi dosisnya kita kurangi. Oh jadi kalau seandainya udah terkena, udah terserang, Ya dosisnya ditinggiin. tinggiin. Kalau untuk pencegahan standar aja. Jangan terlalu. Ini kan rimbun tadi lupa dipotongin sekarang. Kuning dulu nih. Untuk membesarkan. Kawat-kawat masuk tuh. Ini kayak gini loh, kita kurangi. Apalagi yang udah besar nih, karena kan tidak butuh terlalu besar, secukupnya nanti. Jadi kita kurangi di ujung. Sampai turun. Senang rasanya kalau ngelihat pohon sesubur ini. Ya, jadi prosesnya pasti lebih cepat. Selain kotoran kambing tadi, ada pupuk lain nggak Pak kalau untuk program Untuk seperti apa? ini? Kayak punya Pak ini ada pupuk lain nggak? Nah, Yang kalau mau program-program di rutin pot. sih itu aja. Paling atonik semprot sekali. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Pembesaran dulu. Ini kadang-kadang kendalanya nih, kalau nggak dibersihin, keduh dia, terhambat ya.
kita mulai buka. Jadi kalau proses di pot seperti ini harus ternyata Karakternya benar-benar dapat. munculkan dulu. Kita harus dapat karakter tuanya. Kawatnya kan kelihatan. Kak dan lar. Sini juga ini kan sudah padat nih. Kalau desain pohon kecil atau pohon demek, kita butuh cuman satu ruas saja atau 2 ruas. Kalau nggak itu karakter tuanya kita yang susah dapat. Karena kan kita harus melakukan pemotongan. Kalau nggak melakukan pemotongan, karena otomatis ruasnya lebih panjang ya. Masih membesarkan ini. Udah kelihatan? Udah. Ini nih kawat udah mulai masuk nih, buka harus. Kadang kalau melakukan pemotongan kawat dengan alat kawat itu bisa nanti malah ranting atau cabang yang bisa pakai karena masuk dia. Nggak usah kepakai, pelan-pelan aja. Nah, kayak gitu. Perlu ditembak lagi dengan pupuk biar tambah narik kalau habis buka keluar, biar lukanya ketutup dan tambah bengkak, baru melakukan pemotongan pendek. Kalau ini biar dulu. Ini kan kawatnya nih, masuk dia ke ini ya. Nah di sini ada luka dia nih, luka. Luka bekas kawat itu ya. Ya. Gimana caranya biar sembuh kalau begitu? Ini masih kecil nih lah. Kutu bisa tersembunyi di sini. Jadi bersihin dulu, bersih. Karena dia bersih, otomatis kan nanti narik lagi nih. Kalau narik sanjang dipotong pasti tumbuh lagi. Itu udah hebatnya sanjang. Ini konsepnya twin nanti ya. Twin. Terusannya di mana nanti Ngandel? Apanya? Terusannya untuk di cabang pertamanya. Cabang pertama nanti lihat anunya dulu, posisinya. Nah, ada buka kawatnya. Udah masuk. Nah jadi twinnya kita akan ambil nanti. Ini terusnya kan kemarin di sini. Karena kebentur, nah ini patah ya. Nah nanti kalau ada kendala di sini nggak bisa tumbuh, kita potong ini kasih tumbuh di sini. Oh lagi ngulang. Ya kalau ngulang ya, karena kita lihat juga ini terlalu naik juga. Nih. Atau bisa ini pakai ini yang hilang. Ini mahkotanya berarti di sini kita ambil nanti. Atau di sini. Kita yang penting kan membesarkan ini dulu. Nah, coba lihat posisi enaknya gimana. Kalau kita ambil, kita lihat ukuran di sini dulu. Kalau di sini sekiranya mahkota ini mengganggu, buang aja. Kita ambil mahkota di sini nih, pakai terus aja. Atau ini kita pakai. Kan kalau twin itu kan modelnya ada mahkotanya yang di atas, ada yang jatuh ke bawah. Kalau pada maunya di atas di sini dia, twinnya di sini. Di sini mahkota, di sini mahkota kecil. Kita lihat posisi enaknya. Kalau pada lihat ini kayaknya mengganggu ini malah. Kita pakai ini aja nanti. Atau di sini kita pakai mahkotanya, lebih panjang. Coba kita lihat dulu. Nah ini nih, coba bayangkan.
Kalau ini tumbuh mengganggu nggak? Ya pasti Ganggu mengganggu ya? karena itu kan udah itu kan masih belum ya pasti keluar Belum. lagi nanti. Ini kan baru cabang nih. Hmm. Bercabang, anak cabang, ranting. Nah ranting belum kan? Nanti belum. Nah pasti mengganggu basah. Pasti. Nah, berarti kita buat mahkota di sini aja. Hilang aja. Biar dia terbuka kan? Gimana terbuka nggak? Iya yang lebih gini. Udah terbuka? Hmm. Biar dia terbuka. Tuh. Udah terbuka ya? Ya. Kita pakai sini aja nanti. Di sini ini ke bawah ke sini. Jangan pakai mahkota usah ke sini. Jadi mahkotanya di sini dia. Lebih terbuka ya? Iya sih. Lebih terbuka. Dalam proses itu tidak bisa kita kadang-kadang berubah ya. Tidak bisa di sini harus begitu gitu. Kadang-kadang titik tunas tumbuh harapan kita tuh kadang nggak tumbuh. Kita kembali berguru dengan alam. Hanya bisa berdoa semoga tumbuh di sini dan subur ya. Jangan melawan kodrat alam. Yang penting tugas kita menyuburkan, memberi pupuk dan mengarahkan tentang tumbuh dan tumbuhnya kembali alam semesta. Yang penting pohon ini rawat dengan baik. Kalau memang waktunya media diganti, kita ganti. Kalau memang kawatnya waktunya dibuka, kita buka. Pelan-pelan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kadang-kadang patah, rusak, nggak sengaja itu kadang bawa berkah, bawa rezeki. Karena bisa-bisa pohon itu lebih bagus posisinya. Iya, lebih bagusnya kayak gini ya. Ya. Nah kalau seandainya pohon itu kan pasti selalu dipupuk Pak. Kenapa? Pasti selalu dipupuk kan pohon tuh. Ya, Terus pupuk itu mengandung zat kimia. Kira ada nggak berpengaruh sama kesehatan pohon untuk jangka panjang gitu? pasti. Kalau untuk zat kimia jangan terlalu banyak. Ya sekali-sekali yang jelas pupuk organik. Organik yang lebih dominan ya kalau bisa ya. Kimia bisa, tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Artinya inilah mengira-ngira gimana kira-kira gitu maksudnya. Jangan sampai justru kebablasan gitu kan risiko juga untuk kesuburan pohon kita. Kan tidak terus harus kasih itu. Contoh nih sancang. Kalau pengalaman Pak De, sancang paling cepat sih kotoran kambing ya. Kotoran kambing. Ya, Kotoran kambing itu aja udah. Enggak campur dengan sekam, kokopit gitu. Ini kita proses mahkota ya. Yang belum paham untuk mahkota, nah ini pada lagi proses mahkotanya. Bisa buka kawat. Kawat mengganggu. Kadang bahaya ini bisa motong kambium dia. Kalau potong kambiumnya bisa layu mati. Ini proses mahkota. Lihat karakter bawahnya tuh. Berapa kali pemotongan ini? Aduh, sudah berapa kali pada motong? Sudah banyak kali. Ini mencoba masih membesarkan lagi. Nah, harapan kita kan kalau desain bonsai itu membuat yang bagus. Karena bonsai bagus tuh yang cepat laku. Disenangin banyak orang. Memang prosesnya kan tidak mudah. Tentunya ada proses yang panjang.
kalau sancang subur ini pasti padat daunnya. Dan kadang-kadang teman-teman terkecoh juga. Jadi kalau sudah padat begini, pinginnya motong kan. Ya, Cepat tidak jadi, pasti. betul nggak? Tidak pasti. Nah, siapa punya pengalaman pribadi gitu? Kalau udah lihat subur gini, bingung harus diapain sanjang ini. Kadang-kadang kan ingin cepat dijadiin, langsung dipangkas, potong. Sebenarnya itu kurang pas kalau menurut selama pengalaman Pak D. Bersihin dulu, ya bersihin. Kalau tunas jangan takut tidak ada tubuh tunas. Kalau sancang cepat dia kalau subur. Yang penting beri ruang untuk melakukan pengelosan, membesarkan dulu. Beri ruang ya. Dari sini nih potong. Habis pruning nanti lihat hasilnya gimana. Kita bincang-bincang. Kalau sudah pruning ini kelihatan mana yang perlu dibuang, mana perlu dipertahankan. Sejuk. Nah, hari ini sejuk. Kita melakukan pruning. Nah, jadi kalau udah pruning begini, kelihatan nanti yang mana perlu diarahkan dengan kawat, yang mana biarin dulu pembesarannya. Karena kalau sudah pruning begini kelihatan. Terutama bagian-bagian cabang ya, sub-sub cabang, yang mana belum sesuai dengan harapan, bengkak dulu. Kelihatan ya, mulai. Udah mulai. Nah, jadi di sini perlu pengelosan lagi, pembesaran. Jadi tunasi sengaja kita nggak potong. Nah, anu aja. Jadi ada kawat, beberapa yang harus dibuka segera. Yang perlu dibiarin pengelosan. Dah. Nah, teman-teman udah saksikan sendiri kan? Jadi pada proses sanjang itu seperti apa? Ini beberapa yang harus masih dilos, ya. Dilos terutama di perantingan ini. Kalau cabang sudah oke, tinggal perantingan. Nah, pertama ini cabang ini udah oke, kita dapat yang di sini karena nariknya kencang. Nah, dapat hasil yang udah oke di sini. Nah, sekiranya udah cukup kita potong aja nanti biar nggak membengkak di sini. Nah, yang kurang itu pada bagian belakang. Nih contoh nih, teman-teman lihat nih. Nih bagian ini belum. Ini belum. Oke? Masih pembesaran ya. Nah, ini belum. Pada bagian gunting ya, mohon maaf. Ini belum. Ini belum. Nah, ini juga belum. Nah, ini belum. Ini belum. Nah, ini juga ini belum nih. Depan ini. Nah, kalau sudah besar kita los dulu lagi nih. Setelah bengkak, nah teman-teman ikuti prosesnya. Kapan pada motong, kapan mengarahkan. Kemarin kan udah ngarah ini dengan menggunakan kawat. Sekarang tinggal tugasnya buka kawat. Kalau sudah pruning kan kelihatan kawatnya nih, lain. Jadi setelah buka, los dulu. Menyembuhkan luka dan mendapatkan karakter tua. Nah, teman-teman ikuti proses seperti apa, gimana hasil ke depannya.
Jangan lupa ingat budidaya, ikuti program Road to the Max dimanapun berada. Yang jelas Road to the Max yang terdekat kita adakan di 2 kota, Denpasar sama Lombok, Mataram. Yang mana sama-sama pegelaran bulan Mei tapi beda tanggal. Pohon masuk di Denpasar tanggal 10 dan 11. Dan di sana ada The Mac Plus dan Suiseki. The Mac Plus-nya hanya kelas regional. Nah, buat teman-teman kelompok tani, jadi nanti panitia akan buka pasar bonsai murah. Jadi teman-teman kelompok tani yang mau nitip silakan titip pohonnya di bursa karena udah disiapin bursa luas ya. Yang jelas untuk administrasi hubungi panitia. Pameran jalan, ekonomi pun jalan. Itu pada maunya. Yang di Lombok pohon masuk tanggal 18 dan 19 bulan Mei. Ikutin. Yang jelas banyak villa di sana. Raih prestasimu, orang lain bisa, kamu pasti bisa. Salam The Max, selalu di hati.